Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita sehat, diberkati oleh Tuhan. Mari hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Tema yang akan kita bahas adalah orang Kristen merokok boleh atau tidak. Suatu kali saudara, ada seorang anak muda yang datang kepada saya dan dia bertanya, "Pak Pendeta, orang Kristen itu sebenarnya boleh merokok atau tidak? Merokok itu dosa atau tidak, Pak Pendeta? Lalu di mana ayatnya? Adakah ayat Alkitab yang berkata dilarang merokok?" Saudara, kemudian saya menjawab akan anak muda ini. Saya berkata, "Kalau kamu bertanya kepada saya untuk mencari ayat Alkitab tentang dilarang merokok, maka jelas saya katakan secara eksplisit tidak ada satupun ayat di Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu yang menuliskan tentang dilarang merokok. Karena kata dilarang merokok ini hanya ada di SPBU, saudara. Dan itu sebabnya kita sebagai orang Kristen harus mengerti bahwa secara eksplisit tidak ada, tetapi secara implisit, maka prinsip-prinsip yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan, ayat-ayat Alkitab ini akan memberikan kita pengertian bahwa Tuhan kita sebenarnya tidak berkenan atas apa yang namanya merokok. Mari kita lihat Yesaya pasal 55 ayat yang kedua bagian A dikatakan, "Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan?" Saudara, merokok jelas tidak mengenyangkan. Merokok juga bukan suatu kebutuhan pokok kita. Ingat, kebutuhan pokok kita adalah nasi dan bukan rokok. Jadi kalau kita membelanjakan uang untuk membeli rokok, maka ini jelas penyalahgunaan di dalam keuangan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan tentu ini akan sangat tidak diperkenan oleh Tuhan. Mari kita lihat 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 dikatakan, "Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun." Rokok jelas tidak berguna, saudara. Secara medis, rokok ini mengandung racun yang bisa membahayakan tubuh kita. Dan berapa banyak orang yang merokok, baik pria maupun wanita, ketika mereka sudah merokok, maka mereka menjadi orang-orang yang adiktif, artinya ketergantungan, diperbudak, diperhamba oleh rokok itu sendiri. Sehingga setiap hari kalau nggak merokok itu nggak enak, saudara. Inilah yang saya katakan diperbudak. Dan rokok ini mengikat, saudara. Oleh sebab itu mari kita akan perhatikan di ayat-ayat yang lain. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 23. "Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun." Bukankah rokok ini tidak membangun? Bukankah rokok ini jelas bukan sesuatu yang berguna? Apakah rokok ini membangun, saudara? Tentu tidak membangun, bahkan bisa membahayakan orang lain. Orang lain yang tidak merokok, justru mereka terkena bahaya dari orang-orang yang merokok. Saudara, bahkan di dalam satu ayat yang lain dikatakan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang pertama dikatakan, "Saudara-saudara yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah." Kalau Anda takut akan Allah, seharusnya Anda tidak akan mencemari tubuh Anda, tidak akan mencemari jasmanimu. Ketika Anda merokok, maka ini jelas merupakan pencemaran. Dan berapa banyak kita melihat orang-orang yang merokok, paru-parunya tercemar, terkena kanker paru-paru, bahkan ada yang meninggal dunia, saudara, mereka sesak nafas dan sebagainya. Jelas secara medis ini sangat berbahaya dan tidak mengandung manfaat
Bahkan ini merupakan pencemaran jasmani. Oleh sebab itu, kalau kita ini takut akan Allah, mari biarlah kita menjaga bait Allah kita ini di dalam kekudusan. Itu sebabnya mari jangan merokok, saudara. Oleh sebab itu saya katakan di hari ini, dalam khotbah ini saya berkata, merokok jelas itu sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Dan kalau kita merokok, jelas ini merupakan dosa di mata Allah. Karena kita telah melanggar, kita tidak mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah. Karena merokok itu jelas tidak bermanfaat, tidak membangun, membahayakan tubuh kita, merupakan pencemaran dan memperbudak hidup kita. Oleh sebab itu mari hari ini jangan merokok. Mari kita harus bertobat, minta Roh Kudus, minta pertolongan Roh Kudus supaya kita dimampukan untuk bisa berhenti merokok. Karena ini jelas tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya berdoa kiranya Anda yang mendengar akan khotbah ini atau renungan ini, mari stop untuk merokok. Jangan jadi orang Kristen yang merokok. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.